Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahman dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini adalah tentang tugas ruang kolaborasi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini adalah kelompok kami, yaitu kelompok 3, ada Ibu Mujiati, Bapak Sulasti, Ibu Kemala Purna Utami, dan saya sendiri Saiful Rahman. Sebelumnya saya terima kasih kepada pembimbing, yaitu dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Kasmiana Sulistiawati, Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik, dan Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator. Dalam kasus ini, yang sering terjadi pada sekolah pada umumnya, yaitu permasalahan di akhir semester kenaikan kelas, ada dilema tentang murid yang tidak bisa naik kelas karena jarang masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, dan mengantuk saat di kelas. Tentu saja ini akan mendapatkan nilai yang kurang, baik nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Murid tersebut dengan berbagai permasalahan harus naik kelas karena peraturan dari pemerintah, yaitu pada kurikulum Merdeka saat ini, bahwa menyatakan murid harus naik kelas semua. Tentu saja murid tersebut akan kurang kemampuannya dibandingkan rekan-rekan lainnya. Nilai yang muncul sangat bertentangan dengan kejujuran kita sebagai pendidik. Nah, di sini akan dibahas akan langkah-langkah jika saya sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah terhadap kasus yang ada ini. Bagaimana cara menangani kasus tersebut? Apa yang seharusnya diprioritaskan? Kami menyimpulkan bahwa jika saya sebagai seorang pemimpin, yaitu menaikkan siswa tersebut dengan syarat mengumpulkan tugas untuk memenuhi KKTP atau KKM dan dispensasi kehadiran. Paradigma dilema etika, keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua murid, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Prinsip dilema etika yang kami ambil adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking yang terintegrasi dengan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nilai-nilai yang bertentangan, yaitu pertama, keadilan. Jika murid tersebut dinaikkan, maka tidak adil bagi murid lain yang berprestasi, rajin belajar, dan aktif mengikuti pembelajaran. Kepedulian dan kasihan, yaitu peduli terhadap masa depan murid tersebut, khawatir kemungkinan tidak melanjutkan sekolah. Yang terlibat adalah dalam situasi tersebut, yaitu peraturan pemerintah pedoman kenaikan kelas dengan murid, guru, dan orang tua murid. Ini kami lampirkan keputusan Mendikbud nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang tertuang pada dan dilanjutkan dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen atau PPA pada bagian mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan. Ini adalah penggunaan fase dalam CP dan berada pada halaman 60 dan seterusnya, yaitu tentang kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis atau automatic promotion. 3. Fakta-fakta yang relevan. Seorang wajib menjalankan peraturan pemerintah terkait kurikulum Merdeka. Murid dan orang tua melakukan protes ke pihak sekolah baik yang naik kelas maupun yang tidak naik kelas. Ketidaksesuaian nilai sikap, pengetahuan, keterampilan murid dengan prasyarat kenaikan kelas. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, tidak ada unsur pelanggaran hukum. Uji regulasi atau standar profesional, ada dilema harus naik atau tidak naik. Ada pelanggaran jika murid tersebut tidak naik kelas, tidak ada pelanggaran jika murid tersebut naik kelas. Uji institusi atau intuisi. Ada perasaan bersalah jika murid tersebut tidak naik kelas. 4. Pengujian benar atau salah. Uji publikasi.
Jika guru idealis tidak menaikkan murid tersebut dan dipublikasikan di media sosial, maka akan berdampak negatif bagi sekolah dan guru akan tidak nyaman sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran dan mutu sekolah serta peran orang tua. Uji panutan atau idola. Guru gigi dalam menuntun keberhasilan murid dengan diawali memperjuangkan kenaikan kelas. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan lawan rasa keasihan, justice versus mercy. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua murid, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Selanjutnya adalah jangka pendek lawan jangka panjang, truth versus loyalty. Dalam jangka pendek, nama baik sekolah di mata masyarakat dan murid lainnya menjadi kurang baik karena menaikkan murid yang bermasalah. Jangka panjang, kasihan kepada murid tersebut jika tidak naik, mungkin dia tidak akan melanjutkan sekolah dan demi masa depannya. 6. Melakukan prinsip resolusi. Di sini kami menyimpulkan jika saya sebagai kepala sekolah ada dua yang disimpulkan dalam resolusi, yaitu berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, tercantum dalam peraturan panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Terdapat pada halaman 62 yang kami kutip. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien, peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu dalam 1 tahun penuh. Padahal mungkin bukan itu yang menjadi kebutuhan belajar mereka. Yang kedua adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Kepedulian terhadap sesama akan menjadi lebih peka dan empati. Tugas guru adalah menuntun murid ke masa depan untuk mencapai kebahagiaan dan mencapai yang diinginkan. Jadi guru harus membantu anak tersebut. Poin ke-7, investigasi opsi trilema. Penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi terhadap peraturan pemerintah untuk menaikkan kelas. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, menghimbau kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid, menuntun murid agar pembelajaran bisa optimal, memenuhi KKTP dengan cara membuat tugas-tugas tambahan kepada murid yang nilainya di bawah KKTP. Poin 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah menaikkan siswa tersebut dengan syarat mengumpulkan tugas untuk memenuhi KKTP dan dispensasi kehadiran, memantau kehadiran dan perkembangan belajarnya. Poin 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Merenungkan atau merefleksikan kembali keputusan yang diambil dan meyakini bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik demi masa depan anak. Dalam diskusi ini, ada tanggapan dan tanya jawab, yaitu yang pertama dari Ibu Bibit. Investigasi opsi trilema, anak SMP belum bisa baca tulis. Siswa SMA kelas 10 pun belum lancar menulis. Adakah opsi trilema yang lebih real, yang lebih meminimalisir masalah tersebut selain pemberian tugas? Jawaban dari Bapak Sulasdi adalah input dari PPDB berdasarkan nilai rapot. Sekolah diperbolehkan menerima anak sekolah inklusif, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kurikulum agar murid tersebut bisa lancar membaca. Dan dari saya Pak Saiful Rahman, tes awal untuk kemampuan anak adalah hal penting, yaitu dengan diagnosis teks trilema ini ada dalam PPA tersebut. Tanggapan dan tanya jawab dari Bapak Fauji, yaitu munculnya kasus tersebut di mana peran orang tua. Apakah peraturan pemerintah tersebut sudah disosialisasi kepada semua stakeholder terutama orang tua murid? Bapak Sulasdi menyebutkan bahwa sosialisasi sudah disampaikan kepada orang tua agar ikut bertanggung jawab terkait belajar anak di rumah. Pak Saiful menjawab isi kurikulum dijelaskan kepada orang tua murid dalam beberapa pertemuan.
Selanjutnya adalah Ibu Aprilian. Uji legal ditambahkan jika tidak naik kelas akan melanggar aturan. Bimbingan khusus atau jam tambahan motivasi. Terakhir dari Bapak Heri selaku fasilitator. CGP diharapkan dengan pembelajaran modul ini jika sebagai KS atau kepala sekolah harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat karena sangat penting dan berdampak luas dalam keadaan urgent atau penting maupun biasa saja. Terima kasih. Video kali ini sudah selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.